Melanjutkan cerita sebelumnya. Bayangan hitam tiba-tiba melintas melewati hutan pegunungan yang lebat. Kadang-kadang, jubah hitam itu bertabrakan dengan dahan pohon yang tumbuh liar, menyebabkan jubah hitam terangkat sedikit untuk menampakkan wajah muda yang lembut dan tampan. Itu adalah Xiao Yan, yang melarikan diri setelah membunuh kelompok Fan Ling dan mendapatkan harta karun itu. Tampaknya karena dia khawatir seseorang akan menemukan jejak kakinya dan petunjuk kecil lainnya jika dia lari ke permukaan, Xiao Yan telah memilih untuk melompat dari cabang pohon ke cabang pohon sejak dia meninggalkan tempat dia melakukan tindakan tersebut. Bahkan ketika dia sesekali mendarat di tanah, dia dengan hati-hati menutupi jejak kakinya dan hal-hal lain. Xiao Yan meminjam penutup semak lebat di hutan. Meskipun dia telah merasakan kehadiran, yang berisi kedinginan gelap yang tak tertandingi dan niat membunuh yang terbang melewatinya di langit saat dia melarikan diri, dia mampu menyembunyikan ki-nya dengan bantuan Yao Lao. Oleh karena itu, dia tidak ditemukan oleh Fan Lao yang marah selama perjalanannya, di mana dia melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Dia sangat beruntung. Setelah sepanjang hari dan malam melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, Xiao Yan akhirnya melemparkan kota tanda hitam ke kejauhan. Pada saat ini, bahkan jika Fan Lao memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan surga, dia pasti tidak akan bisa mencari Xiao Yan di tempat ini, yang jaraknya beberapa ratus kilometer. Bayangan hitam itu tiba-tiba melesat keluar dari dalam hutan dan ke belakang tebing dengan lereng yang merusak. Setelah itu, dia dengan mantap mendarat di atas batu besar di tepi tebing. Setelah seharian melarikan diri, jubah hitam itu menjadi sedikit kotor dan berantakan. Dia mengangkat dupeng dari kepalanya dan memperlihatkan wajah seorang pemuda, yang sekali lagi memulihkan energinya setelah beristirahat sepanjang malam. Xiao Yan berdiri di tepi tebing dan menghirup udara dalam-dalam yang mengandung kabut tipis. Kelelahan kecil itu, yang tersisa, akhirnya benar-benar lenyap. Dia mengamati jalan di bawah tebing gunung, yang seperti cacing tanah yang berkelok-kelok. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi diangkat menjadi busur kecil. Setelah itu, senyumannya menjadi lebih besar dan akhirnya berubah menjadi tawa hangat yang bergema dari tebing gunung untuk waktu yang lama. Kali ini, Xiao Yan seperti burung kenari dengan pahala yang jauh melebihi apa yang dia harapkan. Awalnya, dia hanya ingin mendapatkan potongan peta itu. Sungguh tidak terduga bahwa kelompok Fan Ling benar-benar mengambil inisiatif untuk membantunya merebut harta unik lainnya seperti pil naga misterius Yin Yang dan gerakan 3000 petir. Kedua harta karun ini, yang menciptakan riak yang luar biasa bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Doki, telah mendarat di tangan Xiao Yan dengan gaya yang agak lucu. Hal semacam ini seperti biskuit yang jatuh dari langit, menyebabkan Xiao Yan saat ini memiliki perasaan seperti sedang dalam mimpi. Tawa itu berangsur-angsur menghilang. Tangan Xiao Yan bergetar dan fragmen peta kuno muncul di telapak tangannya. Dengan cepat mengikuti ini, dia mengetukkan jarinya dengan lembut pada cincin penyimpanan. Fragmen peta lain yang sedikit lebih besar dan dua fragmen peta lainnya, yang telah dipisahkan dari satu peta oleh Hai Bodong di lain waktu, muncul dan muncul. Tangannya dengan hati-hati menyatukan ketiga pecahan peta dan kemudian menatap sudut kiri bawah yang besar dan hilang. Dia tidak bisa menahan tawa pelan. Sungguh tidak terduga bahwa hanya dalam waktu 3 tahun lebih sedikit, 3 fragmen peta, yang telah tersebar ke lokasi yang tidak diketahui di benua itu, telah mendarat di tangannya. Harus dikatakan bahwa dia sangat beruntung. Untunglah aku pertama kali mendapatkan fragmen peta yang memiliki gambar api setan teratai yang memurnikan di atasnya. Jika tidak, kemungkinan guru bahkan tidak akan berpikir untuk menghubungkan fragmen peta ini ke Purifying Lotus Demon Flame, yang menempati peringkat ketiga di Heavenly Flame Ranking. Jika kita tidak mengetahui latar belakang sebenarnya dari peta tersebut, bahkan jika kita bertemu dengan pecahan peta yang serupa di tempat lain, kemungkinan kita tidak akan bertindak seperti ini sekarang, mempertaruhkan bahaya dikejar dan dibunuh oleh yang kuat. Do Huang dan faksi besar untuk merebut potongan peta ini.
Xiao Yan sedikit linglung untuk beberapa saat dia menghadapi peta sebelum dia tiba-tiba bergumam, merasa sedikit beruntung. Setelah Xiao Yan bersukacita di dalam hatinya untuk sementara waktu, dia dengan hati-hati menyimpan potongan peta itu. Dia membalik tangannya dan kotak giok dingin, yang memancarkan kabut berwarna putih, muncul. Mata Xiao Yan menatap langsung ke kotak giok yang dingin itu. Tenggorokannya sedikit berguling. Jantungnya, yang awalnya sudah tenang, sekali lagi mulai berdebar kencang. Kekuatan mental Xiao Yan menjadi jauh lebih lemah di depan harta karun unik semacam ini. Tangan Xiao Yan perlahan mengangkat penutup sampai celah kecil tercipta. Seutas cahaya keemasan keluar dari dalamnya. Ketika dia melihat ini, dia dengan cepat menutupinya lagi. Sikapnya yang berhati-hati itu seolah-olah dia takut itu akan menarik orang yang kuat. Bagaimanapun, di bawah daya pikat harta karun setinggi langit seperti pil naga misterius Yin Yang, kemungkinan besar banyak orang, selain sangat sedikit orang kuat yang kelasnya telah mencapai tingkat tertentu, atau orang-orang yang tidak punya keinginan, akan kesulitan menyembunyikan keserakahan di hati mereka dan langsung membunuhnya untuk merebut harta karun itu. Selain itu, kedua jenis orang yang tidak akan peduli dengan Xiao Yan itu sangat sedikit di daerah sudut hitam, sehingga mereka dapat diabaikan. Konsumsilah. Tidak aman membawanya bersamamu. Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiao Yan. Apa? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak bisa memulihkan akal sehatnya untuk jangka waktu tertentu. Kubilang konsumsi pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao hanya bisa mengulanginya tanpa daya saat melihat Xiao Yan tampak seolah-olah pikirannya kosong. Kini, wajah Xiao Yan tercengang. Ini adalah pil obat tingkat 7. Dia seharusnya mengkonsumsinya di tempat ini yang tidak bisa dianggap aman. Ketika dia mengkonsumsi pil roh hijau 3 baris di masa lalu, dia harus menemukan tempat yang aman di mana tidak ada yang akan mengganggunya untuk memperbaiki kekuatan obat dengan benar. Jangan bicara omong kosong lagi. Makan itu. Yao Lao mendesak dengan tidak sabar. Xiao Yan tertawa getir dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia dengan hati-hati mengangkat penutup kotak giok yang dingin. Pada saat kotak itu dibuka, dia langsung menutupinya dengan telapak tangannya. Setelah itu, Doki berwarna hijaunya melonjak keluar dan memblokir cahaya keemasan, yang hendak menembak ke langit. Cahaya keemasan berkeliaran di permukaan, pil naga misterius Yin Yang, di tangannya. 2 naga kecil berwarna emas berulang kali beredar di dalam pil. Raungan naga samar merembes keluar dari pil obat. Jika seseorang mendengarkan dengan cermat, raungan naga kecil itu sepertinya menyembunyikan kekuatan sihir aneh tertentu. Itu benar-benar dapat menyebabkan semangat seseorang untuk langsung bergetar dan menjadi linglung. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga. Ketika dia melihat pil naga misterius Yin Yang, sekali lagi, sedikit kejutan tidak bisa membantu tetapi muncul di matanya. Itu memang layak menjadi pil obat tingkat 7, memiliki energi aneh yang dapat mempengaruhi jiwa seseorang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan suara aneh yang dapat menyebabkan jiwanya jatuh ke dalam kondisi trans sejak awal pelatihannya. Xiao Yan memegang pil naga misterius Yin Yang dengan tangannya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebelum dia sempat mengunyah, pil emas sudah berubah menjadi aliran panas, bergerak di sepanjang tenggorokannya dan mengalir ke tubuhnya. Aliran panas yang bergelombang seperti banjir yang menyerbu tubuhnya dari segala arah. Xiao Yan dengan erat mengatupkan giginya dan buru-buru duduk bersila, menunggu saat efek obat akan meletus. Tidak lama setelah Xiao Yan duduk bersila, bagaimanapun, volatilisasi yang diharapkan dari efek obat tidak muncul. Arus panas yang melonjak seperti air banjir itu seperti aliran air yang memasuki spons. Itu perlahan menghilang di dalam tubuhnya sampai benar-benar menghilang. Mata Xiao Yan yang awalnya tertutup rapat perlahan terbuka. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada tubuhnya. Tidak sedikit pun aktivitas telah terjadi.
Mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak saat dia berkata dengan suara yang sama sekali tidak nyaman, "Guru, jangan bilang padaku bahwa pil naga misterius Yin Yang sialan ini palsu." Mengapa tidak ada reaksi sedikit pun? Reaksi apa yang kamu inginkan? Kilau keemasan bersinar terang di sekujur tubuhmu, lalu memberikanmu rasa sakit yang luar biasa sehingga kamu lebih memilih mati, seperti pil obat lain yang telah kamu konsumsi di masa lalu. Xiao Yan membosankan. Dia tanpa daya berkata, "Setidaknya, harus ada semacam kejadian yang terjadi." Hasil dari mengkonsumsi pil naga misterius Yin Yang, sama seperti meminum secangkir air putih bagaimanapun juga, pil obat tingkat 7. Bukankah juru lelang mengatakan selama pameran lelang, pil naga misterius Yin Yang ini bukanlah pil obat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Penggunaan terbesarnya adalah untuk berdiri setelah pecah. Kekuatan obat telah menembus ke dalam tubuhmu. Jika Anda benar-benar ingin memasuki persimpangan antara hidup dan mati di masa depan dan cukup beruntung untuk mengaktifkannya, Anda secara alami akan dapat memperoleh manfaat yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Untuk saat ini perlakukan saja seolah-olah Anda telah meminum secangkir air. Ketika Yao Lao melihat ekspresi tertekan Xiao Yan, dia tidak bisa membantu tetapi merasa itu sedikit konyol saat dia berbicara. "Jangan beritahu aku bahwa tidak ada manfaat sedikit pun saat ini." Xiao Yan sedikit lega saat dia berdiri dari tanah. Namun, dia masih agak tidak mau menerima situasi saat dia bertanya sekali lagi. Itu tidak sepenuhnya. Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Setelah beberapa saat, pil naga misterius Yin Yang ini telah mencapai tahap di mana pil telah mengumpulkan roh. Selain itu, item yang digunakan untuk memurnikannya adalah inti monster dari tubuh dua monster naga peringkat 6 tipe naga yang belum mati selama lebih dari 7 hari. Oleh karena itu, ia mengandung aura naga yang tipis. Ini juga mengapa raungan naga dari dalam pil obat akan menyebabkan seseorang merasa seolah-olah jiwanya gemetar. Setiap orang yang memiliki keberuntungan dan yang telah mengkonsumsi pil naga misterius Yin Yang akan memiliki kesempatan kecil untuk menerima aura naga tipis ke dalam tubuh mereka. Namun, kemungkinan terjadinya hal ini cukup rendah. Dewin Zunze, Guling, tidak mendapatkan sedikit pun dari kemampuan ini dari pil naga misterius Yin Yang. Ketika dia mencapai titik ini, Yao Lao tiba-tiba berkata, "Jika kamu ingin mencoba, kamu dapat berulang kali sirkulasi Doqi di tubuh Anda. Jika ada energi aneh yang memisahkan diri dari Doqi saat Doqi diputar dengan cepat, itu berarti aura naga tipis di dalam pil naga misterius Yin Yang telah diwarisi oleh Anda. Apa manfaatnya setelah seseorang memiliki aura naga?" Xiao Yan dengan penasaran bertanya. "Jika Anda benar-benar memiliki aura naga tipis itu, yang Anda butuhkan hanyalah mendapatkan gulungan yang berisi teknik Do jenis suara yang menyerang. Saat kamu akan bertarung dengan orang-orang di masa depan dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang semangat lawan sampai dia teralihkan, bukankah kamu akan mendapatkan keuntungan besar dari mereka? Dalam pertempuran antara yang kuat, bahkan sepersekian detik pun bisa menentukan kemenangan dan kekalahan dengan baik. Selain itu, gelombang suara yang mengandung aura naga memiliki kekuatan mematikan yang sangat besar terhadap tubuh spiritual. Jika Anda bertemu dengan tubuh spiritual yang kuat di masa depan, ini adalah gerakan membunuh terhadap mereka. Jika tidak, Anda akan merasa terlalu terikat. Lagi pula, kamu tidak memiliki serangan energi aneh dari Hall of Souls." Yao Lao berkata dengan lemah. Mata Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih cerah ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berdiri di tepi tebing, menghirup udara dingin dalam-dalam sebelum secara bertahap menutup matanya. Kristal Do di dalam pusaran tubuhnya memancarkan sedikit getaran. Gumpalan Do Qi berwarna hijau segera melonjak dan akhirnya mulai melewati jalur Qi-nya seperti air yang deras. Saat kecepatan Do Qi beredar di dalam tubuh dengan liar dan tiba-tiba menjadi lebih intens, Do Qi berwarna hijau yang kuat telah berubah menjadi kabut samar di permukaan tubuh Xiao Yan dan benar-benar menyelimuti tubuh Xiao Yan di dalamnya.
Selain itu, kabut energi sebenarnya samar-samar memiliki niat untuk secara otomatis menggumpal menjadi Douki Armor, bahkan tanpa kendalinya. Seperti turbin angin, Douki dengan liar mengedarkan gelombang demi gelombang. Pada akhirnya, itu benar-benar mengeluarkan suara yang aneh, tajam, dan tidak biasa. Rasa sakit berdenyut samar muncul dan menghilang dari dalam jalur kinya. Bertahan sebentar, Yao Lao buru-buru berkata saat dia merasakan wajah Xiao Yan yang sedikit bengkok. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada keseriusan dan antisipasi tambahan dalam suaranya. Xiao Yan mengatupkan rahangnya dengan erat. Tangannya mulai sedikit gemetar saat ini. Beberapa saat kemudian, rasa sakit yang berdenyut tiba-tiba menjadi lebih hebat. Semangat Xiao Yan bergetar dan dia akhirnya tidak bisa menahan rasa sakit lebih lama lagi. Namun, pada saat Xiao Yan telah mencapai batasnya, Douki dengan cepat berputar di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Gumpalan energi aneh dan tidak biasa akhirnya terlempar. Setelah gumpalan energi aneh dan tidak biasa ini terlempar keluar, tampaknya diseret oleh sesuatu karena langsung menuju ke tenggorokan Xiao Yan. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat. Pada saat ini, energi aneh dengan kuat menerobos. Gelombang suara yang unik, berisi sesuatu yang menyebabkan roh seseorang bergetar, keluar dengan suara gemuruh dari tenggorokan Xiao Yan. Mengaum. Di bawah raungan yang menindas ini, pegunungan tempat raungan magical beast awalnya terdengar sesekali, benar-benar turun ke dalam keheningan yang menakutkan. Ah, kamu benar-benar orang yang beruntung, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar dapat mewarisi aura naga itu. Jika Guling itu mengetahuinya, aku khawatir matanya akan memerah karena cemburu. Bisikan lembut Yao Lao perlahan terdengar saat dia merasakan gelombang suara aneh yang keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Raungan yang membawa gelombang suara aneh, menyebar dengan kuat di antara pegunungan dan secara bertahap menghilang setelah waktu yang lama. Hanya pada saat inilah pegunungan, yang tiba-tiba menjadi sunyi, dengan tenang memulihkan beberapa suara kehidupan. Di tebing gunung, Xiao Yan tiba-tiba memegangi lehernya, dan mengeluarkan beberapa batuk yang hebat. Setelah itu, dia dengan paksa menelan beberapa suap air liur. Saat itulah perasaan, api yang membakar di tenggorokannya, sedikit melemah. Reaksi alami, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Yao Lao tersenyum dan terhibur saat melihat ekspresi yang ditempelkan di wajah Xiao Yan. Batuk guru, apakah saya berhasil mewarisinya? Wajah Xiao Yan mungkin memerah karena mantra batuk yang intens, tetapi wajahnya masih mengandung kegembiraan saat dia bertanya dengan penuh semangat. Ah, dari kelihatannya, kamu memang berhasil mendapatkan aura naga aneh yang memiliki kemampuan untuk membuat jiwa gemetar. Yao Lao tertawa. Gratifikasi hadir dalam tawanya. Kegembiraan di wajah Xiao Yan jauh lebih pekat saat mendengar ini. Meskipun pil naga misterius Yin Yang tidak segera meningkatkan kekuatannya, aura naga ini menyebabkan dia memiliki metode menyerang lain yang akan mengejutkan orang lain. Bisa dibayangkan betapa besar bantuan kemampuan ini bagi Xiao Yan di masa depan. Meskipun saat ini Anda mungkin telah berhasil mewarisi aura naga dari pil naga misterius Yin Yang, jika Anda hanya mengandalkan aura naga untuk memancarkan gelombang suara semacam itu, kerusakan yang akan ditimbulkannya pada tenggorokan Anda adalah sangat bagus. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan menjadi bisu. Kerugian seperti itu akan terlalu besar. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Yang disebut gelombang suara aura naga ini masih perlu bekerja sama dengan jenis gelombang suara teknik Do agar bisa digunakan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Setelah mendengar pengakuan Yao Lao, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Teknik Do semacam itu cukup langka. Mendapatkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Luangkan waktu Anda untuk mencarinya. Saat itu, saya memang memiliki teknik Do gelombang suara kelas Xuan. Namun, karena beberapa kejadian tak terduga di kemudian hari, saya kehilangannya. Oleh karena itu, Anda hanya dapat mengandalkan diri Anda sendiri untuk pergi dan menelusurinya. Yao Lao menghela nafas.
Xiao Yan hanya mengangkat bahu saat mendengar kata-kata Yao Lao. Tampaknya tidak ada harapan untuk menerima gelombang suara teknik Do dari Yao Lao. Xiao Yan dengan lancar mengeluarkan sebotol air jernih dari cincin penyimpanannya, dan dengan kasar menuangkannya ke mulutnya. Dia menyeka noda air di sudut mulutnya dan tiba-tiba bertanya sambil lalu, "Guru, kamu sepertinya sangat memahami pil naga misterius Yin Yang ini, bukan? Anda benar-benar tahu bagaimana cara memaksa keluar aura naga yang terkubur jauh di dalam doki." Yao Lao tiba-tiba terdiam begitu kata-kata Xiao Yan keluar dari mulutnya. Saat melihat aksi Yao Lao, Xiao Yan juga kaget. Dia segera mengingat reaksi awal Yao Lao ketika dia melihat pil naga misterius Yin Yang di pameran lelang dan mau tidak mau merasa sedikit malu. Yao Lao terdiam lama sebelum suaranya yang samar sekali lagi terdengar. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan Xiao Yan sedikit tertegun. Karena formula obat untuk pil naga misterius Yin Yang diciptakan oleh saya, selain itu, hanya ada 2 orang di benua ini yang dapat memperbaiki jenis pil obat ini. Salah satunya adalah saya. Yang lainnya adalah saat dia berbicara sampai titik ini, tiba-tiba ada perasaan samar dan sunyi tambahan bercampur dengan suara Yao Lao. Xiao Yan dengan jelas merasakan emosi dalam suara Yao Lao, menyebabkan dia dengan bijak mempertahankan kesunyiannya dan tidak mengganggu. Orang lain adalah muridku, yang aku anggap sebagai pewaris paling sempurna saat itu. Bakatnya dalam memurnikan pengobatan tidak lebih lemah darimu. Selain itu, jumlah usaha yang saya lakukan untuk merawatnya sama tidak kurang dari Anda. Ketika dia masih bayi, saya menggendongnya keluar dari puing-puing es dan dingin dan melihatnya seperti anak saya sendiri. Aku bahkan memperlakukannya sebagai pewaris sempurna untuk pengantin pria. Yao Lao tersenyum. Suaranya datar, hanya saja akhirnya, dia memilih untuk mengkhianatiku, karena beberapa hal kecil. Mungkin, ini benar-benar karena berkahnya aku telah berubah menjadi keadaan saat ini. Dia harus mati. Xiao Yan merasakan kesedihan dalam suara Yao Lao. Itu adalah rasa dingin yang keluar dari dalam hati seseorang setelah dikhianati dan disakiti oleh orang terdekatmu. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Tinju di lengan bajunya terkepal erat. Dia menatap ke depan. Suara lembutnya itu sepertinya berbicara kepada senior, Si Xiong, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kita seharusnya tidak meninggalkan Black Mark City secepat ini. Karena orang-orang dari Eight Gate telah melelang benda ini, kupikir mereka seharusnya bertemu dengannya sebelumnya. Selain itu, saya pikir dia tidak akan secara sembarangan membiarkan siapapun mengirimkan barang berharga seperti itu. Dia mungkin secara pribadi mengirimkannya. Jadi bagaimana jika kita benar-benar berhasil menemukannya di Black Mark City? Yao Lao berkata dengan lemah, aku sudah mengatakan bahwa bakat memurnikan obatnya tidak lebih lemah darimu. Setelah dirawat dengan hati-hati olehku selama bertahun-tahun, dia saat itu sudah menjadi bintang paling mempesona dan cerah di dunia alkemis di benua Doki. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, saya khawatir dia akan menjadi lebih luar biasa dari sebelumnya. Selain itu, saya sekarang sedang diperiksa oleh Hall of Souls dan tidak berani muncul sembarangan. Hanya dengan kekuatan Anda saat ini, Anda pasti bukan tandingannya baik dalam hal penyulingan obat atau pelatihan doki. Meski suara Yao Lao tenang, Xiao Yan masih bisa merasakan benang merah amarah yang tersembunyi sangat dalam, karena mereka berbagi tubuh yang sama. Benang kemarahan itu seperti gunung berapi yang berputar di bawah gerak yang sangat keras, ditekan untuk waktu yang lama, menunggu hari ketika gunung itu benar-benar meletus. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Guru, saya akan melampaui dia. Terlepas dari apakah itu dalam hal penyulingan obat atau kekuatan doki seseorang. Setelah itu, saya akan membersihkan rumah. Saya akan memberitahu Anda bahwa mata Anda tidak salah untuk kedua kalinya. Bagus, bagus
Yao Chen juga percaya bahwa mata lamaku ini tidak akan salah untuk kedua kalinya. Suara lembut Xiao Yan tiba-tiba menyebabkan rasa asam, biasanya terkait dengan robekan, menyebar dari dalam jiwa Yao Lao. Pengkhianatan yang dia derita di masa lalu benar-benar menyebabkan dia terlalu trauma. Untunglah surga tidak benar-benar membiarkan dia turun ke dalam kegelapan dan keputusasaan yang tidak pernah berakhir. Tangan Xiao Yan dengan paksa menyeka hidungnya yang agak memerah. Dia membuka mulutnya, tersenyum cerah dan berkata, "Sepertinya sudah waktunya untuk bergegas ke Akademi Jianan untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Namun, saya juga harus meluangkan waktu untuk mempelajari gerakan 3000 petir. Dengan begitu, saya bisa menggunakannya untuk kabur jika saya bertemu orang kuat yang tidak bisa saya kalahkan di masa depan." Gerakan 3000 petir adalah teknik Do kelas D. Bagaimana bisa begitu mudah dipelajari? Apakah Anda sudah melupakan kesulitan saat melakukan flame splitting tsunami? Jika Anda ingin mempelajari gerakan 3000 petir, upaya yang perlu Anda lakukan tidak akan kurang dari waktu itu. Yao Lao untuk sementara mengesampingkan emosinya dan tersenyum ketika dia menjawab anak kecil yang telah dia curahkan semua upaya dan ekspektasinya. Apakah menurut Anda kesulitan yang saya alami selama beberapa tahun ini kecil? Xiao Yan tersenyum lembut dan berkata. Dia dengan lancar mengambil peta wilayah sudut hitam dari cincin penyimpanannya yang diberikan Duo Ma kepadanya di kota tanda hitam. Dia dengan hati-hati mengamatinya sebelum menyimpannya dan mengalihkan pandangannya ke arah utara. Sambil tersenyum, dia berkata, "Ayo pergi, kita seharusnya bisa bergegas dalam waktu 3 hari. Ah, sepertinya Hall of Souls yang aneh tidak akan memasuki wilayah di dalam Akademi Jianan. Lagi pula, orang tua di akademi itu bukannya tidak berguna. Namun, Anda juga harus melupakan tentang meminjam kekuatan spiritual saya untuk menipu. Orang-orang tua di sana sangat tajam. Sangat mudah bagi mereka untuk mendeteksi jejak saya." Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Bukankah guru sangat meremehkanku? Meskipun saya telah berulang kali mengalahkan orang yang sangat kuat yang tidak dapat saya harapkan untuk ditandingi selama beberapa tahun ini karena Anda, apakah saya membutuhkan Anda untuk membantu saya melawan orang-orang seusia saya?" Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini saat dia menamparkan bibirnya dan menjawab, "Hihi, itu mungkin tidak dijamin. Sebagai akademi tertua di benua Doki, jumlah jenius di Akademi Jianan tidak terhitung. Selain itu, saya mendengar bahwa ada akademi di dalam akademi. Para siswa di sana benar-benar yang dipilih dari 10.000 orang. Jika kamu, anak kecil ini, ditempatkan di dalam, aku khawatir akan ada pertunjukan yang cukup bagus." Yao Lao menggoda. "Kalau begitu, aku sangat menantikannya." Xiao Yan mengangkat bahunya. Punggungnya sedikit bergetar dan purple cloud wings perlahan menjulur dari bahunya. Dia mengepakkannya dengan ringan dan tubuhnya tiba-tiba bangkit sebelum berbalik di udara. Setelah itu, mereka melesat dan dia terbang ke ufuk utara. Saat Xiao Yan bergegas melalui perjalanan kali ini, dia dengan hati-hati mendarat di tanah ketika dia melewati kota-kota padat penduduk, karena dia takut gerakan sayap awan ungu akan menarik perhatian orang. Selain itu, dia telah menggunakan sayap awan ungu untuk bergegas melalui sebagian besar perjalanan. Meskipun terburu-buru melalui perjalanan dengan cara ini menghabiskan jumlah doki yang ekstrim, itu tidak terlalu menjadi masalah bagi Xiao Yan, yang membawa lebih dari 10 botol pil pemulihan energi bersamanya. 3 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan melakukan perjalanan dengan cepat tanpa henti. Akademi Jianan di peta juga semakin dekat dengan tempat Xiao Yan berada. Sekitar sore hari ketiga, Xiao Yan, yang seluruh wajahnya lelah, tiba-tiba merasakan puncak semangatnya. Ini karena Yao Lao tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. "Anak kecil, kita mendekati Akademi Jianan. Turun. Tidak ada yang diizinkan terbang paksa dalam jarak 50 km dari Akademi Jianan. Jika tidak, Anda akan diserang tanpa pertanyaan."
Xiao Yan buru-buru mengangguk saat mendengar kata-kata Yao Lao. Kecepatan terbangnya sangat berkurang sebelum dia perlahan turun. Akhirnya kakinya mendarat di sebuah bukit kecil. Dia berdiri di puncak bukit saat pandangannya mengembara dari jauh dan secara kebetulan dapat melihat kota kecil yang nyaris tak terlihat di antara dua gunung besar yang megah. Saat Xiao Yan mengamati kota kecil itu, dia tidak lagi peduli dengan tubuhnya yang tertutup debu. Dia dengan cepat berlari menuruni lereng bukit dan bertemu dengan jalan tanah kuning itu, yang menuju langsung ke kota kecil. Cukup banyak orang yang berjalan di jalan tanah kuning ini. Orang-orang ini jelas berasal dari daerah sudut hitam. Namun, apa yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak heran adalah bahwa meskipun tubuh orang-orang ini memiliki aura yang ganas dan brutal, tidak ada sedikit pun niat membunuh yang meluap dari wajah mereka. Namun, cara mereka ini, di mana niat membunuh tersembunyi di dalam hati mereka, tampaknya tidak alami. Sebaliknya, itu tampaknya dibuat dengan paksa. Oleh karena itu, ekspresi orang-orang yang lewat ini sungguh aneh. Tampaknya telah merasakan tatapan tetap Xiao Yan, yang berada di samping, orang-orang ini juga balas menatap dengan ganas, menyebabkan Xiao Yan merasa itu sedikit lucu. Jika ini terjadi di wilayah sudut hitam, kemungkinan orang-orang ini sudah mencabut pisau mereka dan menyerang. Sepertinya memang seperti yang dikatakan guru. Siapapun yang berjalan sampai titik ini harus menarik sikap yang mereka miliki dalam wilayah sudut hitam. Cek-cek, Akademi Jianan juga cukup kuat untuk benar-benar dapat menekan orang-orang ini, yang menjilat darah dari pisau mereka, sampai kepatuhan telah ditanamkan di dalamnya. Melihat orang-orang ini dengan paksa menekan keganasan dan kebrutalan mereka, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tenang di dalam hatinya. Xiao Yan mengikuti jalan utama tanah kuning ini dengan pepohonan hijau subur di kedua sisinya saat dia perlahan mendekati kota kecil itu. Suasana kacau di wilayah sudut hitam memang benar-benar dan sepenuhnya terisolasi. 10 menit kemudian, Xiao Yan berhenti di pintu masuk kota kecil dan mengangkat kepalanya untuk menatap papan tanda horizontal di gerbang kota. Kata-kata di atasnya sangat biasa dan sangat Filistin. Jika ditempatkan di wilayah sudut hitam, itu pasti akan dirobohkan keesokan harinya. Kota damai. Ini adalah kota kecil pertama yang akan ditemui ketika seseorang memasuki daerah sekitar Akademi Jianan dari wilayah sudut hitam. Xiao Yan berdiri di pintu masuk kota kecil. Dia baru saja akan melangkah ke kota ini ketika dia tiba-tiba merasa bahwa suara-suara di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Ketika dia menoleh karena terkejut, dia menyadari bahwa wajah beberapa orang di jalan, yang datang dari wilayah sudut hitam, telah menjadi mengerikan. Pergelangan kaki mereka gemetar saat memandangi pohon besar di sebelah kiri, tidak jauh dari pintu masuk kota kecil. Pohon besar itu berwarna hitam dengan pucuk pohonnya menyebar ke segala arah, menampakkan cakar-cakarnya. Di bawah sinar matahari terbenam, itu memancarkan dingin yang samar dan gelap. Tatapan Xiao Yan menyapu pohon dan matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat ada beberapa mayat di antara dahan pohon yang langsung tertusuk dan digantung di atasnya. Mereka bergoyang saat angin bertiup, mengeluarkan suara berderit yang menyeramkan. Apakah ini yang disebut pohon roh kematian? Tenggorokan Xiao Yan berguling perlahan. Keringat dingin dengan tenang menetes dari dahinya. Nah guys, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mimin akan melanjutkan episode selanjutnya. Namun sebelum itu alangkah baiknya bantu Mimin subscribe, aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin.